Cek, cek, cek. Tes 111. Oke, jadi halo semuanya, selamat malam dan kita kembali lagi melanjutkan series PSG Career Mode di musim kedua. Jadi udah masuk musim kedua untuk ke episode kali ini dan ini adalah sekaligus musim terakhir kita bersama PSG dan target kita jelas banget di musim kedua ini adalah treble winner, di mana di musim pertama itu adalah sesuatu yang gagal kita capai ya, walaupun sebenarnya sih tujuan utama kita udah tercapai, yaitu memenangkan Liga Champions dan ya udah terjadi, udah selesai, udah ini ya, kita udah mengangkat trofi tersebut. Tapi rasanya dengan squad yang kita miliki, dengan duit yang kita miliki yang gede banget itu, yang banyak banget 500 juta euro itu kurang rasanya kalau misalnya kita nggak treble winner. Jadi kita mesti dulu musim kedua ini target kita treble winner sih. Oke, jadi halo semuanya, halo Firlian Egi, kemudian ada siapa nih? Ada Ahmad Yafik. Wih, ada member baru langsung. Loh, Priya Nararia. Oke, thank you untuk Priya Nararia yang udah join di top player. Kalau nggak salah dia member juga ya. Bentar. Kalau nggak salah dia udah pernah join member. Apakah ini Kage Bunshin-nya atau gimana tuh? Jadi thank you banget untuk Priya Nararia yang udah join member ya, thank you. Kemudian ada Ahmad Yafik, ada Nathaniel, Ivan, kemudian ada Eugene Krabs, Ahmad Billy, Julio Kilat, siapa lagi nih? Kakan Sukandar, waalaikumsalam. Ihsan Arishi, waalaikumsalam bro. Kemudian ada Rama Nuruddin, waalaikumsalam. Idam, Erlan, halo. Kemudian Raffi Arkan juga. Siapa lagi? Udah nggak ada ya? Oh iya, akun kedua bener kan? Ya soalnya saya ingat bener Priyana Rere ini udah member ya, dan saya rasa belum cukup sebulan, makanya saya kaget tadi loh, kok gabung lagi pak. Oke, jadi akun keduanya ya, thank you. Dan ya sudah, kita langsung aja masuk ke gameplay nih. Oke, ini dia seperti yang kalian lihat di judul di sini. Saya bakal perpanjang kontraknya Cristiano Ronaldo, walaupun sebenarnya masih ada 2 tahun. Cuman saya mau tetap coba perpanjang ya. Coba perpanjang nih kontraknya. Dan di sini juga bentar. Tes notifikasi dulu. Tes notifikasi. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, udah aman ya. Notifikasi udah lancar jaya. Dan ya, jadi kita lihat sama-sama juga di sini bahwasanya untuk Ronaldo ini, selain dengan kontraknya sisa 2 tahun, di sini gajinya kalau nggak salah yang paling tinggi di PSG. Oke, Bang, aku makan dulu. Oke, siap. Nah, di sini 300.000 euro. Kita lihat sama-sama ya. Apakah ada pemain yang 300.000 euro setara atau bahkan lebih dengan Ronaldo? Bahkan Mbappe pun di angka 200.000 euro doang gajinya. Messi 290 ya. Berarti lebih rendah 10.000 dibanding Messi. Berapa tahun ya kontrak? 2 tahun ya. Neymar nih. Neymar juga yang mesti kita perpanjang. Tinggal 1 tahun doang. Jadi di sini bakal kita perpanjang dulu ya kontrak pemain yang memang dibutuhkan. Rafinya kita lihat. Des 4 tahun masih lama sih. Ini 1 tahun siapa nih? Simon, siapa bisa diperpanjang kalau belum bisa ya. Nanti dia balik dulu dari masa peminjaman baru bisa kita perpanjang. Kemudian kayaknya Ramos juga mahal dah gajinya. Sergio Ramos, oh ya bener, 300.000 euro doang, sama dong gajinya sama Ronaldo. Kali 2 kali Bali. Ya masih lama, 3 tahun lah ya. Bentar, ini kan yang mau pensiun di sini itu si bentar.
Ini pemain 30 tahun, kita udah masukin di transfer list ya. Belum terjual juga, Pak. Alfonso Areola. Bentar, ini Manuel Neuer kan 2 tahun nih yang bakal pensiun juga. Tapi masih ada 2 tahun kontraknya, berarti masih bisa dong berarti dia main 1 musim ini. Musim terakhir bersama PSG. Kemarin itu udah dia mempertimbangkan mau pensiun kan. Berarti masih bisa ya Manuel Neuer ya. Oke. Jadi kemungkinan kita nggak usah beli kiper kali, atau tetap aja beli. Oke, kita perpanjang dulu nih Cristiano Ronaldo dulu. Halo Viva 21 Chaos, halo Jonathan, Yavi Anwar, halo Tommy. Tinggal di kecamatan mana bang? Rapocini. Ya udah saya, statusnya masih one of the world best ya. Saya coba perpanjang, at least nambahin 1 tahun, dan semoga ini agak nurun dikit sih, semoga bisa nurun dikit ininya, gaji gitu loh. Mbak Siti, halo bro. Gulam Ibad, halo. Komang Sudiana, halo. Welcome. Oke, ini dia Babang Dodo. Kita lihat ya. Tentunya role-nya masih krusial sih. Masih ya. Bagas Air Gaming, halo. Halo Ken. Welcome semua. Yuk, silakan yang baru join di like dulu videonya. Tembuskan dulu 100 like seperti biasa. Saya coba 2 tahun ya, Kita coba 2 tahun dulu. Apakah bisa nih? Kayaknya sih bakal nolak, cuman harusnya masih bisa nambah tahun lagi. Kalau dia nolak berarti kita coba nambah tahun. Oke, oh dia ini ya, no extension berarti. Aduh. Satu tahun coba ya. Tolonglah Ronaldo, nambah 1 tahun. Areola jual aja ya, diganti kiper lain. Oke. Karena Neuer ternyata belum ini. Memang kemarin dia udah memutuskan untuk bukan memutuskan, istilahnya memikirkan untuk pensiun, tapi ternyata kayaknya belum di musim kedua ini dia masih bisa main 1 musim. Disregard release clause. Oke. Astaga, gaji ya. Agak bingung juga nih. Saya mau nurunin sih gajinya Ronaldo. Ratingnya juga udah -2 sebenarnya. Saya coba di 250 lah. Agak-agak. Ini juga siapa tuh ngambek nih boy. Kasih bonus 900 kali. Atau genapin 1 juta. $250 tapi kasih bonus, mau nggak bang? Nggak tahu sih. Oh ya, coba mungkin ya. Ini. Oh ya, kita tambah bonus ini. Penampilan. Gol aja kali ya. 15 gol kasih
Kasih berapa nih boy 15 gol? 1 juta atau 500.000? €500.000 untuk 15 gol. 500 aja mungkin ya. Tadi udah kan gaji bentar-bentar gaji itu udah 250. Harusnya sih mau. Seven Six, halo. Oke, deal. Aman. Mantap. Itu dia Cristiano Ronaldo ya. Nambah 1 tahun lagi kontraknya. Dan kali ini untuk musim kedua dia harusnya lebih bersemangat lagi untuk mencetak gol. Karena ya dapat bonus gitu. Dan lanjut ke Neymar Junior. Tinggal 1 tahun masalahnya, Pak. Kita lanjut ke Neymar Junior ya, kontraknya. Ya, jadi kita lihat apakah Cristiano Ronaldo bisa ngalahin Messi untuk musim ini, musim kedua. Soalnya musim pertama kemarin Ronaldo di posisi kedua nyetak gol. Oke, ini dia Neymar dan bagus banget ini negosiasinya di ruangan ini mulu. Bagus nih kalau di sini. Soalnya musiknya nggak kena copyright. Ya Neymar pasti krusial lah. Kontraknya nambah 1 tahun doang. Kasih 2 tahun. Halo Vino, Hamdan Syakirin, halo. Mantap. Oke, deal ya. Good. Yo, silakan yang baru join di like dulu, udah 40 like itu, dikit lagi 100 like pertama. Disregard, Relos Klaus. Wah, gaji lagi, Pak. Gaji. Target 2 musim doang sih. Kita kasih ke tetap aja ya, samain aja gajinya ya. Signing bonus kasih 500.000. Nah, untuk gajinya sama aja, cuman saya bakal tambah bonusnya seperti Ronaldo tadi. Misalnya nih dia berhasil nyetak 15 gol, kita ngasih 500.000 ya, mau pasang baik. Berapa bonus gol? 20, 150. Kayaknya 15 gol aja ya. Sama kayak Ronaldo, cuman mungkin 400 kali ya. 400.000. Soalnya Neymar ini jarang juga nyetak gol, Pak. Jadi harus dikasih motivasi nih. Udah bener ya 270, biarin aja sama gajinya, nggak usah diturunin karena Neymar juga masih belum turun ratingnya. Oke, deal, mantap. Oke, itu dia ya, udah nggak ada sih yang mesti kita perpanjang nih. Neuer juga masih ada 2 tahun lah.
Yang 1 tahun itu yang penting yang kita perpanjang. Tapi untuk Ronaldo beda lagi. Karena untuk motivasi aja juga biar dia nyetak gol lebih banyak. Sebentar. Ya, buat teman-teman yang ini baru bergabung ya, yang nggak nonton video sebelumnya, kita udah juara UCL nih. Kita lihat ya di beritanya di sini. PSG menang Liga Champions untuk musim pertama. Kemudian ya apalagi tuh. Kemudian kita menang Liga Prancis kan, dan Liga Prancis, dan di sini kita bakal main di Super Cup menghadapi Real Madrid. Nanti untuk musim ke-2 ya, kita next aja dulu. Apa nih, monthly report. Oke. Next lagi. Apa nih? My scout report for this month. Oh iya, Areola kita bakal. Waduh, ini bentar. Ini kayaknya oke nih. Aduh, enggak. Potensial sih mentok 94, cuman ratingnya saat ini ya antara 47 sampai 57 doang, enggak. Biasa aja. Bentar ini. 64, bentar kita lihat 8. Oke, boleh. 800 lebih ya. Nah, ini nih. Ini yang saya cari nih, kayak gini 5373. Tuh kan 1.500.000. Ini Igor Silveira ya, Silveira. 1.500.000 lumayan. Kita masukin yang kayak gitu. Di antara overratingnya tuh rata-rata di antara 60-70 itu mahal pasti value-nya. Udah nggak ada ya, yang lain itu B aja. Kemudian Areola kita bakal masukin di transfer list. Kita bakal cari kiper baru. Ini juga kita padahal udah kita remove nih. Bisa aja transfer list ya. Oke, nampaknya Areola sedikit terkejut dengan keputusan pelatih kita, Mavaza. Next. Ini kosong di sini. Oh ya, terkejut ya. Siapa nih? Player of the month. Waduh, bukan pemain PSG. Sayang sekali. Padahal waduh, nggak ada, listnya pun nggak ada, boy. Kandidatnya pun nggak ada. Ini yang kemarin itu saya belum cek. Oh ini bentar. Lah. Kenapa nge-lag nih, boy? Oh, udah ini sih. Udah selesai ya. Oke, kita langsung aja gas ke musim selanjutnya. Ini dia. Football is back. Dan musim kedua bakal segera dimulai. Ini bagus nih ntar lawan Real Madrid Super Cup. Soalnya Real Madrid menang Liga Malam Jumat. Jadi, kita bakal menghadapi the King of UCL, ya kan? Yang di musim pertama ini ternyata dia main di Liga Malam Jumat karena gugur di fase grup. Oke. Halo bang, maaf telat. Ini kenapa sih kalau misalnya telat ya selalu bang maaf telat bang? Enggak. Biasa aja bro, santai aja. Di sini bukan kelas ya. Kalian nggak dapat nilai error kalau misalnya kalian telat. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau misalnya telat, ini juga belum telat kok, baru mulai. Ya jadi tolong teman-teman sekalian kalau misalnya terlambat nggak usah bilang maaf ya. Soalnya iya bukan dosen juga saya, bukan guru juga. Jadi
ya nikmati aja. Kalau misalnya telat pun juga bisa nonton replaynya aja, itu oke sih, aman sebenarnya, aman ya, aman. Jadi aduh, kalau 1000 orang bilang, maaf bang saya telat, aduh puyeng juga pala saya. Oke, jadi ini dia Champions Trophy. Kita lihat ya, berapa juta nih, 10.500.000. Kemudian ini 11.500.000, tapi nggak ada yang bintang 5 sih. Difficulty-nya sama aja, cuman paling banyak duit ini Asian Elite Cup. Seperti biasa sih, Asian Elite Cup ini benar-benar wah gila sih squadnya di sini boy. Tim yang ada di sini gokil. Ada Barcelona, ada Atletico, trio dari La Liga, 3 raksasa Spanyol ini ada di sini. Wow. Dan 1 raksasa Inggris, kemudian satunya lagi raksasa Jerman, Bundesliga. Bentar, kalau di sini tadi kita lihat Chelsea, Piemonte, Arsenal, Villarreal ya, tim-tim gede. Kemudian di sini ada Wolves, Milan, Roma, Mönchengladbach, kayak biasa aja. Jelas saya pilih Asian Elite Cup. Malu-maluin dong kalau misalnya kita pilih di Champions Trophy atau Invitational Cup. Soalnya iya, kita tim bertabur bintang gitu, pemain bintang semua. Masa main di sini? Asian Elite Cup aja lah ya. Waalaikumsalam, halo Abdurrahman. Suhendra Simamora, halo. Pak Kulak mencari cuan. Oke. Waduh, jadi ini menarik nih. Jadi sebelum kita ketemu Real Madrid di sini di di Super Cup ya. Di Super Cup ini kita bisa testing menghadapi Madrid di kompetisi pramusim, walaupun ya balik lagi cuman pramusim doang. Aduh kita nggak segrup kayaknya ya. Tapi setidaknya kita punya pengalaman pasti lawan Madrid kan, itu yang kita perlukan sih. Nggak segrup kita. Aduh, malah segrup sama Al Nassr sama Al Hilal, Barcelona doang nih. Padahal saya pengen di sini dong, grup B. Aduh, grup B, woi harusnya PSG di sini. Anjir gila. Grup B Atletico, Real Madrid, Liverpool, Bayern Munchen. Apa? Astaga, kurang ajar nih. Ini yang drawing ini untuk fase grup turnamen pramusim ini gimana? Di draw ya? Di drawing ya? Diacak itu, waduh kurang ajar sih yang ngacak ini pak. Harusnya dia nganggap remeh kita, kayaknya PSG ditaruh di grup A. Harusnya grup B woi. Astaga, nggak terima saya. Anggap remeh ini. Alfasa dianggap remeh. Woi, juara UCL nih pak. Bentar. Oh ini laporan tentang UCL lagi. Transfer window dibuka. Yang drawing ngaco itu. Grup B, grup neraka, iya bener. Bentar saya cek dulu beritanya ya. Nggak ada sih. Yang penting. Oke, kemudian kita, ini nih berarti mungkin kita langsung aja ini ya. Kita langsung aja bahas mengenai, atau kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu kali ya. Baru beli kiper. Jadi kita tunggu dulu Areola terjual, baru kita cari kiper. Ya kan, karena kiper yang kita beli juga kiper yang punya nama pastinya. Jadi nggak harusnya sih nggak perlu di scout. Oke, kita training dulu. Sabar. Sebelum training saya mau aturin dulu. Saya mau training atur starting lineup dulu, yang starting 11 ya. Jadi di sini masih aja sama ya seperti formasi kemarin. Dan untuk pemain inti sih ya ini aja udah naik semua sih sebenarnya, tapi Sarabia saya pengen naikin ke mana ya, ke sini kali. Kita cuman bawa 1 center back aja. Kemudian gelandang kita rapin dulu dikit. Nah, gelandang di sini ya, pemain belakang ini dia.
Oke, jadi sepertinya kita nggak... Oh, ini udah balik ya? Bentar. Berarti ada... Oh iya ya, bener-bener. Udah balik beberapa pemain yang kita pinjamkan. Seperti kayak Simon ini. Dagba ini umur berapa ya? Bentar, saya cek dulu. Yes, kita save aja. Gimana kalau kita ganti Sarabia dengan Jadon Sancho? Gimana kira-kira, boy? Raikkonen kan? Sarabia udah bagus sih. Bagus sih Sarabianya, cuman masih ada yang lebih bagus dari ini. Dari Sarabia, pemain yang lebih bagus dari Sarabia masih ada. Kita coba tambah sedikit. Bukan tambah sedikit, bentar kita lihat duitnya dulu. Sesuai dengan oke. Duit lumayan. Duit aman ya. Duit aman. Bentar, saya di 500. Bentar, ini di 437 aja. Lo pakai editor atau edit sendiri? Edit sendiri, bro. Mau bayar editor pakai duit apa? Kalau misalnya pakai editor juga pasti kan bayar. Dan belum ada duit untuk bayar editor. Jadi bikin sendiri aja. Sterling, kalau Sterling kan left wing, boy. Ya udah, kiper aja dulu kita ini. Fokus kiper dulu. Nah, untuk pemain yang baru balik itu kan ini ya, si Dagba ya, sporadik 22 tahun, pemain Prancis juga sih sebenarnya, bagus juga nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa, berarti kita punya ada Timothy Pembele. Udah cukup banyak sih. Udah cukup banyak pemain ini. Ini kontraknya kenapa sih? Minus ya, bentar. Saya coba delegate aja. Accept. Nah, harusnya oke. Kita cek dulu pemain. Playtime-nya kurang siapa? Ini. Diego Francisco. Ini saya transfer aja ya. Kemudian si ini tadi Pembele ini saya pinjamin. Kita masukin loan list. Kemudian Dagba Des 20 tahun. Dagba juga kita pinjamin aja. Pasti bakal kurang kepake. Kalau misalnya memang kita butuh right back, nanti kita bakal tarik dia. Kemudian Simmons, ini juga Simmons kontraknya berakhir. Oke, bagus sih. Cuman saya mau perpanjang dulu. Berapa tahun jadinya? 4 tahun ya. Kita pinjamin aja. Loan list. Kemudian siapa lagi nih? Ada, waduh, banyak juga pemain PSG yang muda-muda nih, bagus semua, boy. Turunin dulu dikit. Kita save aja. Ini juga kita bakal pinjamin aja nih. 20 tahun 66 rating. Pinjamin aja sih. Si ini Ruiz udah masuk di loan list ya. Verratti, Simon, Verratti, Pogba. Nah, ini juga nih. Perpanjang dulu. Beli Lord Lingard. Lord Lingard. Bentar, ini saya turunin dikit. Serius nggak sih mau datang Lingard? Lord Lingard, aduh. Nah, ini bagus sih, junior Dina Ebimbe. Dia RM dan juga center mid, bisa center mid juga. Ini saya tahan aja kali ya. 72 rating loh, umur 20 tahun. Lumayan. Saya tahan aja ya, cuman kayaknya nggak bakal dapat tempat dia di RM.
Dennis, nah ini Dennis saya pinjamin aja lah ya. Lawan list untuk musim ini. Striker kita, oh gokil juga. Wah, banyak sih pemain. Wah, waduh. Banyak sih bro pemainnya PSG yang muda-muda bagus nih. Ini bagus jadi career mode yang panjang sebenarnya. Kalau kita mau didik pemain muda, cuman ya awalnya kita pakai ini untuk take over. Arnaud Caliendo. Gimana ya? Pinjamin gak sih atau kita pakai? Aduh, itu kan ada Erling Haaland juga, Pak. Erling Haaland, Ronaldo. Anjir, mau masuk di mana dia? Ya udah kita bawa aja dulu nih. Untuk striker lapis ketiga lah. Jangan Ronaldo dijual, baru aja diperpanjang kontraknya. Benjamin aja biar berkembang dapat jam terbang. Oke. Jadi kalau kita ini ya mungkin butuh dia, ya kita bisa tarik aja langsung. Simon tadi udah semua ya berarti. Udah semua ya. Udah nggak ada yang terlewatkan nih. Oh ini Rafinha udah. Nah. Oke, Rafinha udah join Atletico nanti ya. Jadi kita cari dulu berarti kiper dulu, kita mulai dari kiper. Siapa namanya? Courtois ya? Courtois masuk ya? Ih, ini bagus nih kalau kita datangin Courtois sebelum main lawan Real Madrid. Bentar. Courtois. Nah, ini Thibaut Courtois ya. Nah, 89 ratingnya tuh. Aduh, 79 juta doang. Murah. Siapa lagi? Jan Oblak. Siapa lagi? Ter Stegen. Wow. Ter Stegen. Sekalian aja semuanya satu tim kiper semua nih. 11 pemain kiper semua. Ter Stegen. Oke. 90 loh. Lumayan. Aduh, ratingnya Ter Stegen. Nah, ini boleh juga Ter Stegen ya sebelum kita lawan Barcelona tuh di turnamen pramusim. Aduh, kalau De Gea saya kurang sih. Nah, Alisson boleh. Cuman Alisson sekarang juga agak sering ngelawak. Alisson. Mati S nggak sih? Oh ya bener, double S. 91 ratingnya paling tinggi boy Alisson. Ederson, waduh kiper gede semua nih boy. Wah, Marcus Horizon, nggak ada Marcus Horizon bapak. Donnarumma, nah Donnarumma ini opsi kiper muda nih. Salah dong. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya. Mana jangan lu Donnarumma. Oke. Udah ya, itu udah cukup sih. Udah cukup sih. Itu tuh udah pemain bintang semua tuh. Oke, jadi ini dia kiper ya. Kita mulai dari kiper dulu nih. Untuk menggantikan Areola. Nah, untuk sekarang Hendro Kartiko. Ya silakan yang baru join di like dulu videonya, udah 91 like, dikit lagi tembus 100. Ayo di like dulu. Rafinha kita beli penggantinya. Sabi sih Rafinha. Oke, jadi Courtois ini umurnya 29 tahun, 89 overall rating. Wah, Jan Oblak gila 92 Jan Oblak. Aduh, iya, tapi bentar. Kita lihat ya skill move ini bintang 1. Biasalah kalau kiper ya.
Weak foot bintang 3, goalkeeping 84, kemudian strength-nya 71, reaction 84. Ini saya cari juga pemain kiper yang reaction-nya bagus ya. 84 ya. Diving 84, handling 89, kicking 74, reflex 90. Nah, refleksnya bagus nih Courtois. Kemudian aduh, ini lihat tingginya di mana sih? Tinggi pemain nih, boy. Soalnya kita juga utamain ya, kalau paling tinggi kayaknya Courtois ya. Tingginya lihat di mana sih? Traits save with fit. Buffon legend. Buffon udah ketuaan, Pak. Itu di bawah nama. Yang mana di bawah nama? Oh, astaga. Iya benar. Kelihatan Pak ya. Aduh. Nah, Courtois sih yang paling tinggi ya. Kemudian untuk Jan Oblak. Kemudian kita lihat dulu goalkeeping di Jan Oblak ini tinggi banget 88 ya kan. Traits-nya di sini ada 2 juga, sama dengan Courtois. Kemudian untuk jumping, bentar, jumpingnya Courtois berapa nih? Jumpingnya Courtois itu di angka rendah sih, tapi memang karena dia cukup tinggi ya, jadi nggak terlalu perlu jumping yang tinggi. Jumping 78, reaction dia 89 jelas tinggi, GK diving 88, handling, kicking, reflex di atas sih, si Jan Oblak di atas. Ya, Jan Oblak di atas Courtois. Reflex 91, beda 1 doang. Oke. Kemudian Mark Andre ter Stegen, Alisson, weak foot bintang 4 ya untuk ter Stegen ini. Nah, ini ada 3 traits-nya tuh. Nah, ini ya, save with fit ya, itu tuh yang gambar sepatu itu kan, bener kan itu? Yang traitsnya yang ketiga itu dia bisa save with fit, berarti pakai kaki dong, ya kan ya. Jadi Ter Stegen salah satu kiper yang lumayan sering mungkin ya pakai save itu pakai kaki gitu. Bener gak sih? Aduh. Traits ya, jadi 90 lumayan, dan muda juga, nggak muda sih, 29 tahun sudah. Jumping 79, Oblak tadi berapa? 78, wih lebih tinggi Ter Stegen dong. Strength-nya, reaction 90, wow. Paling tinggi nih Ter Stegen, 90 reaction-nya. Ya memang sih saya notice ya, yang paling agak sering banget ya selama saya pernah lawan Barcelona sama Atletico, memang Atletico itu cukup sulit dibobol sama Barcelona juga karena kipernya ini cukup merepotkan memang. Reaction 90, kemudian diving 88, handling 85, kicking 88, reflex 92. Refleksnya lebih tinggi dari Oblak 92 loh. Tapi selebihnya ini angka yang lainnya lebih rendah, kayak handling, kicking ya, tapi ini butuh penting banget sih refleks sih juga. Kemudian Alisson 89 goalkeeping, waduh, wah paling tinggi nih Alisson goalkeepingnya. Traitsnya 2, strength-nya 78, jumping 52, wah rendah ya jumpingnya ya. Reaction 88, reflex 89, oke. Ederson 3 traits, reaction, kicking 94, reflex 88 ya. Oke, kemudian Donnarumma ini 198, 89, 200
Alisson 6,3 ya, 6,6, 6,2, 6,3, 6,5 Donnarumma. Oke, Donnarumma 2 trades, jumping cukup oke tuh 74 ya, reaction 80. Dan ini kiper yang paling muda, 91, diving, kicking 78, refleks 90 dan 90 Donnarumma. Ini kalau kita hitung-hitung sih mungkin semusim di PSG itu udah 90 kali ratingnya ya, Donnarumma. Oke, jadi menurut kalian yang mana nih kita datangkan? Kalau saya pribadi sih, saya tertarik dengan Ter Stegen sebenarnya, kiper Jerman ya, karena ya saat ini di PSG juga kita ada kiper Jerman, Manuel Neuer, dan mereka mungkin lebih dapat chemistry-nya gitu, kayak istilahnya ya sesama satu negara kan gitu, tapi semuanya bagus kok. Sekali lagi mereka pemain bintang semua. Dan oh iya, masalah harga kita belum lihat ya. Ini dia. Ini juga jadi bahan pertimbangan, teman-teman. Kita lihat. Nah, Courtois 79 juta, Oblak 117, kemudian Ter Stegen 107, Alisson 93, Ederson 94 dan Donnarumma 98.500. Dan paling mahal sih jelas Jan Oblak. Kasihan Ter Stegen nanti dibully 82. Oh, tidak dong. Nah, ini juga kalian bisa jadi bahan pertimbangan ya, harga tuh. Karena kemungkinan kita nggak bakal datangin cuma satu pemain doang di sini. Jadi harusnya sih kita datangin paling nggak 2 atau 3 pemain lah. Yuk silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Yuk, di like dulu. Tembuskan dulu 200 like. Tukar Areola. Ter Stegen aja bang, karena keren bisa save ngangkang. Donnarumma cocok buat masa depan. Ya memang sih kalau Donnarumma untuk masa depan ya iya. Tapi worth it nggak sih 107 juta loh Ter Stegen nih? Masalahnya di atas 100. Aduh. Bosan bang Donnarumma mulu. Oke, Ter Stegen kali ya. Beli yang paling rendah harganya aja bang. Terus kalau ada harga di atas 90 juta itu pakai tukar Areola. Oh iya benar. Oke, jadi kita coba dulu nih. Saya bakal ambil Ter Stegen dulu. Coba ya, karena ini sekali lagi ini negosiasinya bisa aja nggak berjalan dengan lancar, dan kita nggak tahu nih harga 107 juta ini Barcelona mau jual berapa nih. Ini bisa aja di harga 150 atau bahkan lebih, dan kalau misalnya agak terlalu mahal ya menurut saya kita nggak usah datangin Ter Stegen. Kalau misalnya terlalu mahal kita cari kiper lain lagi. Dan untuk yang opsi pertama ini saya ambil Ter Stegen dulu. Kita coba negosiasi dulu dengan Marc-Andre Ter Stegen. Oke. Selain weak foot-nya juga tinggi sih, dan threats-nya ada 3. Itu sih yang bikin saya agak ini dengan Ter Stegen. Oke. Ini nggak ada copyright karena kita negosiasinya di kantor. Lah, Koman kok gitu wajahnya. Ini saya coba langsung tukar aja dengan Areola. $33 juta. Saya kasih di harga 33 ya. 80 kali. Iya benar 80 aja.
Udah bener gak sih? 80 juta, oh ya. 80 aja dulu ya, karena ini sebenarnya udah lebih, kalau dihitung-hitung value-nya ini udah lebih dari harga awal yang Interstegen. Kita coba dulu. Submit. Berapa tuh dia mintanya? Astaga. 152 juta plus Areola. Berarti kalau di total ini kisaran 180, boy. Anjir. Ngalahin striker aja nih, Pak. Pemain termahal kita berapa kemarin? 100. Siapa pemain termahal kemarin yang kita beli? Kayaknya nggak ada yang sampai 150 dah. Haaland ya, Haaland itu berapa? 140 kan? Skip ya. Terlalu mahal, boy. Saya coba counter di angka, aduh, terlalu berlebihan memang ini. Oke, saya coba counter di angka 90. Kalau 90 juta masih worth it. Kita naik 10 juta dari tawaran awal. Sampai marah dulu, Bang. Emang doyan kalian ya lihat yang marah-marah gitu. Aduh, berapa tuh? Nggak mau dia, boy. Saya naikin ke 95 ya, 95. Kalau kalian mau lihat dia marah gitu. 95 aja. Kayaknya 100 pun kayaknya nggak worth it menurut saya. 100 ya kalau misalnya kita naikin ke harga 100. 95 aja lah ya. Vegan offer is oke, 95 juta. Ayo, ngambek lah dia pasti. Belum ngambek dong. Aduh, 152. No, saya stay di 95 juta. Jangan salah tekan, itu bahaya banget tadi. 95. Submit. Jangan lah ya, kalau 130 juta berarti itu 160 dong harganya totalnya dengan value-nya Areola. Kurang ajar nih ya, Koman. Anda main-main harga sama saya. Oke, jadi dia mikir-mikir dulu, Pak. Tadi dia sok-sok nolak gitu. Sok-sok nolak, bilang, wah itu nggak worth it untuk saya harganya. Harus 152 juta. Giliran kita stuck di 95 juta, dia mikir. Oh, tunggu aja ya. Ini kita ketemu sama Barcelona ntar. Oke, jadi kita main dulu aja. Satu, lagian bursa transfer musim panas ini panjang banget. Jadi kita tunggu dulu nih jawaban dari Koman, baru kita kalau misalnya gagal ya, kita negosiasi dengan kiper yang lain. Sekalian juga kita nunggu tawaran transfer dari Areola. Kali aja bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dikit daripada market value-nya. Dan kita sekalian lawan Barcelona dulu. Oke? Simulat dulu. Bahaya banget Koman nih. Seandainya kita accept tadi udah rugi banget kita. Istilahnya kayak nggak rugi sih sebenarnya, karena apa nih? Thank you Estetik udah subscribe.
Rafinya, oh ya, Rafinya udah ini ya, left. Rugi sih sebenarnya tadi tuh, aduh, parah banget dah. Kalau kita ini ya, kalau kita sep aja tadi, gila. Tuh si manajernya Barca juga. Bener-bener. Saya baru kali ini loh negosiasi di FIFA kayak gitu. Kayak istilahnya itu saya pikir tadi dia bakalan ngambek. Saya kira bakalan ngambek dia. Oke, kita lihat dulu skuadnya Barcelona ya sebelum kita main. Soalnya musim kedua ini saya pengen ini aja, saya pengen tahu aja skuadnya Barcelona sekarang kayak gimana gitu. Bentar, La Liga. Mana La Liga ini dia? Bukan La Liga, Smart Bank. Santander, oke. Kita lihat dulu ya squadnya Barcelona. Nah, oke, kita mulai dari attackingnya dulu. Waduh, Martin Braithwaite masih ada dong ya, jelas. Martin Braithwaite, Lord. Loh, nggak ditahu nih berapa, nggak kelihatan ratingnya, belum di scout ternyata. Martin Braithwaite itu kita lihat di sini. Oh, ada release clause loh, Paduka. 15 juta 400 ribu. 30 tahun sekarang sama Hiroki Abe. Oh, ada release clause juga nih. 8 juta. Kemudian Ousmane Dembele. Murah dong Ousmane Dembele, 3 juta doang. Murah bagi Mafasa ya, karena ya Sultan gitu. Kemudian Ansu Fati. Antoine Griezmann, Gabriel Jesus ada di sini. Astaga. Kenapa malah? Sebentar, Gabriel Jesus, Antoine Griezmann masih ada ya. Berapa Griezmann? Griezmann udah 30 tahun ya. Kemudian Raymanac, Francisco Trincao, De La Fuente ya untuk penyerangnya sih. Mereka punya striker baru ini si Gabriel Jesus. Saya nggak ngerti juga kenapa mereka datangin Gabriel Jesus sih. Harusnya ada penyerang yang lebih oke harusnya dibanding ini. Cuman nggak tahu sih Koeman kayak gimana. Menurut saya Gabriel Jesus ini ya striker bagus. Cuman istilahnya kalau untuk di lini depan itu mereka harusnya butuh pemain tipikal yang kayak Erling Haaland ya kan, yang agak bagus, posturnya lebih tinggi dan ini kan ngacir sih kalau ini. Tuh, sprint speednya 85. Dan menurut saya Griezmann udah cukup memenuhi sih. Kenapa nambah Gabriel Jesus? Saya nggak tahu juga. Oke, untuk midnya kita lihat center. Oh, Federico Bernardeschi ya. Camp baru mereka dari Piemonte Calcio. Calzalena, ada Ruben Garcia juga. Gundogan, oh jadi udah 2 pemain City nih mereka ambil. Kayak Gundogan juga ada. Paduka belum di scout sama Mas Kumis. Messi lawan mantan dia, Pedri. Oke, Pedri juga ini. Miralem Pjanic juga masih ada. Ricky sama ada Ludovic Reis. Frenkie de Jong juga masih ada di sini. Kemudian defensifnya ada Sergio Akieme. Ini bacanya gimana sih? Akiem. Left back ya, Jordi Alba juga masih ada. Conor Coady, center back dari Wolves ya, kapten sih. Wah, Cap, kenapa Anda pindah ke sini? Waduh, Conor Coady, oke. Center back baru Barca. Toby. Oke, ini juga Toby center back-nya juga yang baru. 32 tahun. Kemudian ada lagi, banyak banget nih. Oh, Mukiele right back ya, kirain center back juga. Jadi center back ada berapa ya? Center back itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Udah ada cukup perubahan sih. Dan untuk kiper tentunya masih ada Ter Stegen, dan Inaki Pena sama Norberto Neto. Oke. Bisa sih.
bisa kita kalahin nih, apalagi cuma turnamen pramusim doang. Sekalian cek squadnya Madrid juga ya. Kita juga coba cek squadnya Madrid. Soalnya kita juga lawan Madrid di ini Super Copa nanti. Oke, untuk Madrid sendiri attackingnya itu ada Karim Adeyemi. Wah, pemain muda ya. Asensio masih ada juga. Yago Aspas, Idi. Hey, strikernya ada berapa nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya center forward sih, cuman hitung ya mirip-mirip kan, center forward striker. Banyak juga nih. Kang Auba juga ada di sini, boy. Brian Rowe pemain muda ya. Luka Jovic masih ada juga, nih banyak banget, boy. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Eden Hazard masih ada. Mariano 7 bahkan sama Mariano. What? Marvin 8 sama Borja Mayoral. Ini Madrid ngapain ini? Ini kenapa? Anjir, ini mau ditaruh di mana semua? Vinicius Junior masih ada juga ya. Oke, duo pemain kesukaan saya nih, Vinicius sama Rodrigo kan. Winger kiri dan kanan. Di Madrid dulu. Oke, untuk gelandang, Gareth Bale masih ada ya. Gareth Bale di RM. What? Emang posisi aslinya Gareth Bale RM ya? RW sih harusnya. Apa dirubah sama Zidane ke RM? Denis Ceballos, Brahim, Casemiro, Sergio Diaz, Isco. Kemudian James Madison, oke. Takefusa Kubo juga masih ada. Luka Modric masih ada juga. Takuhiro Nakai, pemain muda. Martin Odegaard, Hugo Vallejo ya. Kemudian defensifnya Daniel Carvajal, Victor, Nacho Fernandes masih ada. Fran Garcia ada. Sergio Lopez, Marcelo, Mendy, Militao, Odriozola. Romagnoli nih. Oke. Sergio Santos, Rafael Varane, Vallejo, Stefan De Vrij. Kiper ada 4, Courtois tentunya, Alchop, kemudian ada Lucas Canizares, Andre Lunin. Oke, itu dia untuk Madrid. Oke. Lumayan oke squadnya Madrid, cuman yang agak saya nggak ngerti itu di striker mereka banyak banget. Di sini schedule-nya saya tambah lagi training 1 nih. Di sini set training. Oke. Sampai jam berapa, Bang? Kemungkinan 2 jam aja sih. Nanti saya bakal lanjut Wolves kalau udah genap 2 jam. Tapi kita lihat aja ntar. Siapa tahu seru kan. Jadi biasanya kalau seru itu saya malah lupa waktu. Transfer budget increase ya, bla bla bla. Kita dapat transfer budget based on your performance last season and saving again budget ya, dan lain-lain. Dan Areola udah ada tawaran transfer dari siapa nih? Tottenham Hotspur. Oke, jadi Spurs tertarik untuk mendatangkan Alfonso Areola. Nah, ini bagus nih. Bentar. Sampai di 56. Saya coba naikin 50 lah ya. Kita coba negosiasi dulu. Kita coba tarik lebih banyak duitnya dulu dari Tottenham Hotspur yang tertarik mendatangkan Areola. Hola, Jose Mourinho. Aduh, Jose Mourinho, the special one yang kena kutukan di channel sebelah. Ya tahu dong, yang habis nonton Final Liga Champions jadi di channel sebelah pasti tahu lah. Jadi bahan lawakan dong dia. Tottenham. Oke, 50 sih Sabi ya? 50 ya? Ya 50 sih. 50 juta. Tukar sama Loris. Janganlah. Kita submit. Oke.
Ini baru sejam kok, jadi masih ada ini sih, bakal lawan Barcelona pokoknya. Pokoknya kita mungkin bisa selesai bahkan turnamen pramusim. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya. What? Aduh kalau saya tahu tadi mending naikin 56 kali ya. Wah laku dong 50 juta. Terjual. Tadi kayaknya itu bisa sampai 56 juta ya. 55 tadi sabi harusnya ya. Oke, ya udah. Tapi karena udah terjadi juga ya. Kita Jose Mourinho benar-benar banyak duit kayaknya ya Tottenham. Oke. Areola tinggal negosiasi dia dengan Areola ya. 50 juta lumayan dapat duit 50 juta daripada tadi ditukar sama Ter Stegen. Berarti udah gagal dong ya. Karena opsi penukarannya tadi udah gagal berarti Ter Stegen itu. Ya udah kita main dulu satu pertandingan nih. Barcelona pakai baju apanya nih? Kasih baju warna pink atau baju home-nya? Home-nya aja kali ya. Tapi agak mirip ya ini. Baju pink aja sih. Atau mereka baju home kita pakai baju yang mana nih? Kita pakai baju ini kali. Halo Hafiz, Virus Hanan, halo bro. Nathan Baskara, halo. Tottenham dibeli Sultan Qatar. Ya ubah nggak bantai gak asik. Oke. Ini aja sih ya, biarin aja Barcelona pakai baju yang ininya, pinknya aja ya. Karena posisinya masalahnya kita posisi sebelah kiri sih. Kita main di King Abdullah Sport City. Nah oke, jadi di sini saya bakal mainkan tentunya Lionel Messi yang bakal bermain menghadapi mantan timnya, dan juga saya kasih juga si Sergio Des nih, mana Des? Kasih juga tuh mantan pemain Barcelona juga. Dan oke. Lah ini kiper banyak duit bah. Areola kasih lah ya pertandingan terakhir nih Pak ya, karena bentar lagi dia bakal dijual kan. Kasih aja Areola ya, biarin aja dulu. Manuel Neuer kita istirahatkan aja dulu. Kemudian untuk center back udah bener Ramos, Koulibaly, Telles, Neymar, kemudian Mbappe, dan ini ada Messi, Neymar, dan Des ya, mantan pemain dari Barcelona itu sendiri. Dan ya udah itu aja. Ronaldo juga. Bentar saya mau naikin Haaland dah ya. Mana tuh Haaland? Oh udah naik ya. Oke udah ada di bench. Oke kita mulai play match. Let's go. Come on. Bantai gak asik. Revenge command. Dendam. Oke, kita lihat Messi dan juga Neymar. Yang paling ini sih Messi sama Neymar ya. Kalau Des kan masih pemain muda gitu. Bang, kalau bisa milih tinggal di kota lain, tinggal di mana? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau kota lain saya pengen di Bandung sih sebenarnya. Oke, ini dia kedua tim sekarang sudah masuk ke lapangan. Kita lihat PSG versus Barcelona di turnamen pramusim Asian Elite Cup. Apakah Barcelona bakal keluar sebagai pemenang ataukah PSG? 2000 dari Eka. Pesan, semangat terus bang. Thank you Eka, donasinya Rp2.000. Respect, thank you bro yang udah donasi.
Gak niatan mau beli Lord Maguire. Loh. Perkumpulan Lord ya. Nanti bagus bikin career mode itu perkumpulan Lord semua di dalam. Ada Maguire, Phil Jones, ada Martin Braithwaite, ada Jesse Lingard. Sabi kayaknya. Oke, kita mulai aja. Wah, ngomong-ngomong ini juga saya baru ingat juga nih. UCL kan? 16 besar UCL nih. PSG versus Barcelona. Waduh. Des, come on. Oke, widih. Lolos dong doi. Oke. Neymar eksekusi corner untuk PSG. Siapa di sana ada? Oh, Kele. Des dapat Verratti. Koulibaly, Pogba. Oke, Lionel Messi. Astaga Messi. Tunjukkan Messi, dribbling-dribblingmu itu. Familiar face Lionel Messi. Tidak. Messi menghiasi Barcelona, Pak. Oke, Lionel Messi sekarang ya. Messi. Oke. Messi dan Ter Stegen dengan mudah menangkap tendangan dari Lionel Messi. Nah, oke, Lionel Messi coba syuting. Lionel Messi. Oh my god. 1 gol pertama. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi? Selebrasi dong dia. Mantap Messi, 1 gol. Tidak berkutik sama sekali. Barcelona. Oke, De Jong, Gundogan, Frenkie De Jong, Verratti, Paul Pogba, Babang Dodo, Messi, Kylian Mbappe, Messi lagi-lagi boy, Messi di shot. Lah, Ter Stegen. Gabriel Jesus, Pjanic, Ansu Fati. Tolong. Oke, good. Yes. Paul Pogba. Messi. Ronaldo, kemana Cristiano? Ronaldo.
Mbappe, oh shit, di blok. Bikin career mode klub khusus para Lord. Lordnya udah genap 11 pemain kah? Kalau genap 11 pemain, boleh kita bikin tuh career mode para Lord. Kayak Kylian Mbappe, Koulibaly, Verratti, Ronaldo, ayo Ronaldo. Nah, offside kah Messi? Tidak dong. Alah, offside. Sudah bang, mungkin. Des. Alex Telles. De Jong. Waduh. Come on. Cuma 1-0 doang dong. Ayo PSG. Alah. Oke, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, come on. Ronaldo dicoba syuting Cristiano Ronaldo. Yes. 1 gol. Babang Dodo, luar biasa Babang nih ya. Astaga. Baru 2 belum 5. Trincao. Halo, Dito, selamat siang. Jadi ikutan bilang selamat siang dong. Waduh. Wah. Udah selesai babak pertama ya. Mantap. Langsung gas aja babak kedua, come on. Oh, Dembele masuk. Ayolah, at least minimal 3 gol ini, boy. Ayo dong. PSG. Mbappe. Aduh, Messi. Halo, Alvin Mesak. Loh. No, Pjanic. Oh, untung aja Areola good save. Nyaris saja kebobolan. Kalau misalnya kebobolan sih itu ya pencemaran nama baik, Pak. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, aduh. Namanya pelatih kita tercoreng banget ini kalau misalnya kebobolan. Tidak dong, jangan. Ini squad di atas 500 juta euro ini, boy. Gak boleh. Gak boleh kebobolan. Pogba, widih Ter Stegen. Nah, rumornya tuh Ter Stegen on the move. Loh, kita lihat nih, kita lihat ya. Rumornya.
Squad Lord FC 1, Lord Karius, Lord Jones, Lord Ibra, Lord Lingardinho, Yang Mulia Martin Braithwaite, Lord Maguire, Lord Benzema, Lord Atep. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Tembuskan dulu 200 like. Thank you. Bang saya tinggal cas HP dulu, oke. $9.185 dari Fauzan Azima. Pesan, biar Gopay abis bekas beli game MotoGP. Hey, thank you. 9.185 dari Fauzan Azima. Thank you, bro. Habis beli game baru ya. Ronaldo. Oh, lemah banget tendangannya. Bernardeschi. Udah masuk di pemain baru Barcelona semua ya. Bernardeschi sama Gabriel Jesus. Messi, Neymar. Walah, Neymar malah. Come on, Alex Telles, Koulibaly, ayo, serangan cepat, come on, PSG. Oke, Mbappe, come on, Kylian Mbappe, Messi, alah, oh alah, offside ya, Ultraman Vidal, nah boleh tuh, Lord juga ya. Waalaikumsalam, halo. Halo semua, selamat bergabung. Siapa nih yang diganti lagi? Oh, Griezmann masuk. Martin Braithwaite mana? Aduh, Barcelona. Karena kutukan nih Barcelona ya. Tidak memainkan Martin Braithwaite. Sebentar, saya bakal mainkan Federico Valverde. Kemudian Sabitzer juga main. Center back. Mana nih? Marquinhos saya ganti Koulibaly. Salah. Kenapa malah Sergio Des yang diganti? Alex Telles saya coba kasih ke kanan ya. Tuh. Waduh. Bentar. Wah, Alex Telles nggak bisa ya. Ya sudah, biarin aja Des masuk main full. Telles saja kita ganti dengan Bernard. Kemudian Sarabia mungkin ya. Masukin aja Sarabia. Ganti Mbappe. Itu aja sih. Messi biarin aja main full. Junior Firpo, Todibo, Griezmann, Griezmann berbahaya. Oh, offside untungnya. Mohamed Salah enggak sih bro, winger kita udah oke. Kecuali kalau misalnya kita mau jual Sarabia ya. Memang rencananya mau jual Sarabia, cuman kayaknya sih saya bakal lebih pilih kayak pemain-pemain seperti Jadon Sancho di winger kanan kan daripada Mohamed Salah. Ngacir juga sih Mohamed Salah. Cuma nanti aja kita lihat ya siapa cocoknya untuk ganti Sarabia. Messi, aduh. Ousmane Dembele,
Junior Firpo. Halo Indra. Dembele. Aduh, 2-0 doang nih. Loh. Hey, no green. Oh, untung aja. Untung aja Ramos. Untung aja Bapak Ramos. Aduh. Bapak Ramos tadi sepertinya pengalaman banget ya buat menghalangi Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Ronaldo, si ke Valverde, Lionel Messi sekarang. Messi, Sabitzer, oh yes. Kirain tadi Neymar di situ. Offside. Offside lu. Oh my god. Oh. Oke, Neymar. Federico Valverde, Ronaldo. Messi, Ronaldo. Ronaldo di shot. Aduh, Ronaldo. Sayang sekali. Damn. Bang Dodo. Griezmann. Wah. Tidak. No. Gagal clean sheet. 2-1. Diong. Oke, itu dia. Full time tipis doang ya. 2-1. Sayang sekali tidak memenuhi harapan dari para fans si rambut pink ini. Yang berharap bisa membantai Barcelona, tapi sayang banget ternyata ya Barcelona cukup oke juga. Walaupun kita kayaknya sih kita menang shot jelas ya. Kemudian Messi juga berhasil cetak gol. Biasanya live berapa jam bang? Live jam berapa? Nggak menentu bro. Tergantung situasi dan kondisi. Jadi dinyalakan aja lonceng notifikasinya sama pantau aja Instastory dari Sadikul Haq ya biar kalian tahu. Di situ tiap saya live streaming itu saya pasti update di story. Kemudian juga di story YouTube juga. Jadi biar teman-teman tahu. Oke, jadi gol ini Lewandowski ya. 2 gol dia dari 1 pertandingan. Oke, dia lawan siapa tuh? Padahal di grup B itu grup neraka dan Lewandowski bisa nyetak brace. Luar biasa banget Lewandowski. Kemudian belum ada laporan ya dari ...150... enggak bisa.
Bentar. Nggak bisa, nggak bisa. Mereka tetap mau ini 150-an juta. Hei, kita ketemu lagi. Tadi di lapangan kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi dong. Sama pelatih dari Barcelona. Ini saya remove aja karena mendingan dijual aja Areolanya. Saya coba iseng kasih di 95 lagi ya tanpa Areola nih. Submit. Oh my god, 182 kalau tanpa ini. Tanpa Areola ya, tanpa swap pemain. Wow. Mahal banget Ter Stegen. 90, saya turunkan 5 juta ya. Biar dia ngambek aja sih. Semakin antum pasang tinggi, saya pasang rendah. Oke. Udah ngambek deh ya. Jadi terpuaskanlah kalian yang ingin melihat pelatih Barcelona ngambek. Halo Haji Muslimin, waalaikumsalam. Oke. Dan untuk Ter Stegen udah tidak bisa kita datangkan lagi untuk di transfer musim ini, kecuali bulan berikutnya bulan Agustus. Ini udah bulan Juli kan, masih bulan Juli. Ini kita remove aja dulu Ter Stegen. Kemudian kita lanjut dengan Donnarumma kali ya. Donnarumma di sini 98.500.000. Masih muda juga dan rating udah 87. Ini dikit lagi bakal 90. Jan Oblak sih pengen banget juga Pak, cuman kayaknya harganya 11-12 dengan ini, dengan si Ter Stegen tadi. Itu di harga 150 bahkan atau 180 lah kayaknya Jan Oblak. Jadi kayaknya nggak bakal bisa dah untuk Jan Oblak ya. Kalau Ederson di angka 94, ini yang paling murah sih, 94 juta. Ederson 27 rating, 89. 27 rating, 27 umur ya, umurnya 27. Apa rating dia 89. Trash 2, saya coba Donnarumma dulu. Kita coba negosiasi. Oh, ada real skill 168 ya? Oke, jadi artinya ini harganya nggak bisa di atas 168. 168 juta. Hey, kenapa tuh lost connect? Waduh, ini bahaya nih. Copyright nih. Lo. Saya tawar sesuai value dulu, 98 juta. $500.000. Nick Pope. Oh, oke. Nanti kita cek sebentar. Bener bang, Nick Pope, oke. Kita lihat dulu harganya. Oh my god, 167 juga. Selain Klaus. Ini si Areola udah duitnya belum nambah kan di kita?
Biarin aja ada Salon Clause lah. Saya minta di harga 110. $167. Ini sama aja kalau kita beli bayar release clause-nya Pak ini. $110 nggak mau ya. $115 coba. $167 tetap. Um, 125 dah kalau gitu. Last. Orang mana bang? Makassar bro. Oh, butuh waktu juga nih. 125 mereka butuh waktu. Oke. Dan saya pengen lihat transfernya si ongoing, masih ongoing ternyata. Pantas saja kita belum dapat duit tambahan. Oke, kita lihat coba Nick Pope nih. Nick salah. Nick spasi ini 29 tahun ya. 83 rating. Oke. Kemudian kita lihat dulu di mana. Transfer Hub. Ah, ini dia. Nick ya, pemain Burnley. Pemain Burnley. 6,7 bentar sih. Widih. 167, ini 198. Ya, kalau dari rating sih masih di bawah ini. Cuman mungkin harganya yang murah meriah, ya kan? Karena value-nya 25 juta, Pak. Murah sekali memang. Ada 25 juta. Wickfoot, threads-nya ada 2 ya. Ini ada ini juga yang save itu. Gambar sepatu tuh di threads-nya. Pakai kaki, ya kan? Kemudian jumping 72, stringnya 73, reaction 75, reflex 85, kicking 78. Sebenarnya oke untuk di harga 85 ini 25 juta itu worth it banget dengan rating 83. Tapi kita tunggu dulu dari Donnarumma ya. Kita tunggu dulu dari Donnarumma itu kayak gimana. Apakah gagal atau berhasil? Wih, golnya Ronaldo. Ini bisa saya save juga sih. Oke, kita lanjut lagi ke match selanjutnya sambil menunggu.
Areola terjual, oke. Good. Dan Donnarumma mana nih? Aduh, Donnarumma tetap aja di angka 167. Ya. Ini belum ada tawaran juga. Ini ya saya jual aja dah. Ini jual kiper Rico sama jual aja. Oh, udah masuk ya transfer list. Oke. Tinggal menunggu tawaran nih. Kalau ini Mitchell Baker kita masukin aja di loan list. Oke, Donnarumma 125 ya. 125 juta. Bentar, kalau Courtois Courtois 79 ya. Saya coba cek dulu dah. Coba Courtois ya, dia di angka berapa nih? Kalau 100 sih masih oke. Secara tingginya Courtois juga bagus. Saya coba tawar di angka 79. Submit. Dia mau balikin Valverde. Kocak juga ini. Kocak juga. Hei, ngapain Anda? Mau balikan Valverde. Itu 9 ya. Saya kasih 90. Coba. Oke, agak berat nih ya kiper ya. Seandainya duit kita masih 500 juta sih nggak ada yang perlu kita pikirin. Cuman ini ntar kita juga mau coba sell Sarabia 125. Rafinha udah terjual, Rafinha. Udah nggak ada Rafinha. Sergio Rico. Saya coba kasih Sergio Rico aja kali. $100. Oke. Oh, deal 100 juta bersama si Sergio Rico. Oke. Lumayan ya. Emang mahal kalau kita ngomongin mahal, tapi ya Courtois salah satu kandidat kiper yang memang kita mau beli juga, dan memang ya saya butuh tingginya sih. Refleks juga udah oke banget 90. Kemudian reaction juga 84. Udah lumayan lah ya.
daripada keluarin 150 atau 60 juta untuk Donnarumma sama Oblak. Ya udah, kita recek aja nih. Jangan dulu. Selesain dulu negosiasinya. Negosiasi dulu. Kagak. Untuk kiper utama masih Manuel Neuer sih saya kasih. Cuman pastinya nih role-nya krusial nih kayaknya. Iya sih, krusial nih boy. Kita gantian aja berarti. Tiap satu pertandingan ya, ganti-gantian aja sama Neuer. Tapi coba important dah, saya coba ya important. Kalau Neuer dituker nggak bisa, ini nggak worth it, harganya udah murah banget Manuel Neuer. Krusial. Ya dites aja sih. Kali aja kan beruntung ya kan, siapa tahu. Kacep. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya yo. Ayo udah 188 like. Tinggal dikit lagi 200 like. Oke. Ya kali aja ya kan. Beruntung. Aduh. Kontrak 5 tahun lah coba. Lima tahun kontraknya. Apakah 3 tahun doang? Oke, bisa ditambah tahun lagi tuh. Wih, udah 199 like. Oke, 1 like lagi 200 ya. Mantap. Kalau perlu 250 like. Tahun lah bisa. Dimas Yogi, Tuban hadir bang. Oke. By the way, setelah selesai series PSG, apa tuh? Ada niat buat ke remote khusus meta players. Bisa sih. Ide bagus juga tuh meta player ya. Atau kita bikin career mode yang lucu-lucuan aja. Yang itu tadi yang banyak yang bilang, "Bang, bikin career mode ini yang khusus para lord gitu." Para lord. Nah, kalau misalnya untuk para lord itu pemilihan timnya kayak gimana ya? Di mana bagusnya gitu. Tapi nanti aja kalau misalnya kelar nih series. Last clause nggak ada ya. Oke, aman. Ya, New Year pasti lama-lama bakal turun sih ratingnya. Cuman kalau sekarang masih bisa dipakai. Timnya yang lawak contoh loh. Ipul Arsenal. Kayaknya nggak usah pakai tim-tim gede ya kayaknya. Kita pakai tim-tim yang agak kurang dikenal gitu. Kemudian kita take over ya. Signing bonus berapa nih? Signing bonus berapa kira-kira? 250 atau 300? Saya punya ide, Gerasean sudah membuat career mode khusus slot, mungkin bisa kita. Pelatihnya si Gerard. Kayak kita coba ya, 300 nih. Aduh, semoga nggak ngambek ya. Oke, deal. Oke. Ortu Anda baik hati sekali ya. Oke. Deal. Pakai Salford. Pakai Salford.
Bagusnya mungkin kita cari tim-tim ini ya, liga-liga divisi 2 gitu atau 3 kan. Oke, udah deal ya untuk Courtois, dan ini Donnarumma kita reject aja dulu. Oke, jadi tapi saya tetap mau simpan si Nick Pope ini untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu misalnya kita butuh kiper tiba-tiba tuh yang istilahnya mungkin ya memang bakal jarang, kiper itu jarang banget cedera ya, cuman mungkin aja tiba-tiba gimana Manuel Neuer kenapa gitu kan, udah tua juga, ntar encok dia atau gimana ya kan, itu siapa tahu kan butuh kiper tiba-tiba. Nah itu kita bisa opsi datangin Pope itu, siapa tahu aja. Nah untuk Sarabia, saya pengen jual Sarabia sih. Mana Sarabia? Tapi role-nya Sarabia ini rotation ya, lumayan bisa dan kalau kita datangin Sancho berarti important tuh minimal role-nya Sancho. Aduh, agak dilema juga. Tapi biarin aja kali dulu Sarabia ya. Yaudah kita main dulu untuk pertandingan pramusim lagi. Saya bakal pakai baju ini, alternatifnya baju 4kit ya untuk PSG. Ada nggak sih opsi lain mungkin yang lebih tinggi dari Sarabia ratingnya, tapi role-nya juga nggak terlalu maksa ke important sama krusial. Kalau ada sih Sabi itu kita datangin. Sarabia bagus, cuman masih kurang. Bentar, ini saya ganti Erling Haaland dulu masuk ya. Erling Haaland, Messi kita ganti dengan siapa nih? Sarabia aja berarti. Ya di posisi cam ya, kita coba Sarabia di cam. Kemudian Neymar tetap main. Dan winger kiri Verratti saya ganti dengan Sabitzer. Pogba juga kita ganti Valverde. Untuk Ramos saya ganti dengan Marquinhos. Ini bisa CMC. Kimpembe masuk. Bernat ganti Teles, Cancelo in. Dagba. Saya kasih Dagba dulu lah ya. Cobalah. Ini left back juga, ini posisinya oke sih, ganti Teles dulu. Cukup fleksibel. Neymar mungkin Oke, wing kiri kita kurang ya. Oh, sebentar. RW. Mungkin coba bentar, saya Mbappe saya coba taruh di LW dulu, kemudian Neymar saya ganti dengan si ini, saya pengen coba tuh tanda seru ya. Dennis bisa cam juga. Ganti Verratti aja di sini. Messi out dulu lah ya, full. Nah, kali ini saya kasih debut untuk Courtois. Oke, jadi Simmons sebagai Ronaldo bentar. Turun dulu Ronaldo nggak usah main dulu. Ganti ini si Calimendo. Simmons. Oke, kita turunkan Pogba kalau gitu, kita naikin Simmons di bench. Oke, itu dia. Kita play. Let's go.
Berikutnya untuk turnamen pramusim berikutnya ini saya skip aja sih. Ini saya mau coba dulu sekali. Oke, start. Sebentar, saya minum dulu ya, haus banget. Anjir, cepet banget mulainya. Ini kalau turnamen pramusim gini ya. Lapangannya tuh kotor banget, yuk. Yon Vigo. Oh alah. Gomis. Carrillo. Widih. Nyaris pelanggar dan Courtois good save. Save pertama dari seorang Courtois. Bang, mungkin untuk mini career mode selanjutnya bisa meta FC, Lord FC. Sama pemain Real Fast yang nggak terkenal. Bisa sih. Kalau bikin ini ya, bikin klub khusus di FIFA S4 itu bisa nggak sih? Maksudnya misalnya saya mau edit namanya gitu, sama ganti logonya gitu. Apa harus di PC ya? Halo Kurnia Farizal. Trincao. Coba Sarabia, tukar Sarabia. Trincao ya. Marquinhos, Erling Haaland, Sarabia, Salem. Oh, Kereta Club cuma bisa di PC ya. Oke. Jadi mungkin kita pilih aja tim, salah satu timnya yang disepakati untuk menjadikan Lord FC. Oke, Mbappe sekarang kita tempatkan di sayap kiri. Kylian Mbappe. Erling Haaland. Yes, 1 gol. Mudah saja bagi Haaland. Dan kerja sama dari Mbappe dan juga Haaland tadi. Mbappe sih yang kerja keras tadi. Haaland mah tinggal nerima umpan doang. Saran buat gantiin Sarabia dan buat PSG semakin kuat, coba ya Paduka Braithwaite. Itu mendingan kita bikin status baru nanti, bro. Ya lagian ini PSG bakal cepat kelar kok, karena kebanyakan nanti pertandingannya itu kita sim aja pertandingan yang tidak penting ya kan. Paling kita yang sering mainin itu di UCL. Kalau di Liga Prancis itu jarang-jarang sih. Paling kita main lawan Olympique Lyon atau Olympique Marseille, AS Monaco, tim-tim gede di Liga Prancis. Dagba, boleh juga sih Dagba. Mbappe, Kylian Mbappe.
No. Juan Bernard. Oh, bagus banget rubal ke Mbappe. Dan Mbappe ada Haaland, kali ini Mbappe cukup egois. Mbappe. Oh. Siapa itu? Sarabia good. Mbappe tadi cukup ya. Haaland ada sih Haaland, cuman lebih memilih untuk melakukan shooting. Tapi masih bisa di halau oleh kiper dari Al Hilal lah ini. Dan untung aja bolanya rebound ke Sarabia, ditendang pakai kaki kirinya dan gol. Good job. Paduka dipakai Road to Glory. Valverde udah ada sih. Di PSG. No. Aduh. Oke, John Bernard. Astaga. Oke. Dina. Shot. Wih, masuk dong. 3-0. Nah, mantep. Good job, Dina. Oke, Giovinco. Cahrani. Adiknya Syahrini dong berarti. Nasr. Oke, half time ya, udah kelar. Oke, Barcelona menang 2-0 dan Al Hilal ya sedang kita bantai. Nah, Sabitzer, aduh, mundur tadi Sabitzer. Oke, offside. Sabitzer, Federico, wait, shit, bahaya banget tuh. Nah, come on, Dina, kasih ke siapa Haaland maksudnya? Oke, Sarabia.
Alah Sabitzer. No, pelanggaran juga sih itu. Oke. Courtois ya cukup baik sih. Debutnya Courtois. Udah ada berapa save tadi? Mbappe. Shot. Masih muda bagi kiper dari Al Hilal. Bangga kan melihat Courtois main bagus. Ya, harusnya sih seperti itu. Kalau enggak sih bakalan nyesel belinya mahal-mahal. Bentar ganti pemain dulu lah. Kasih Simon nih masuk ganti Sabitzer. Kemudian ya saya kasih ini ya ganti Haaland dulu si Kalimuendo. Kemudian Pembele boleh masuk ganti. Bentar Pembele ini bisa oke ganti Bernard aja. Dennis kita coba ganti Sarabia di posisi Kim. Kimpembe masuk ganti Marquinhos. Oke, itu aja. No. Oh, nyaris saja. Untung aja ya, offside. Diselamatkan kita. Jangan kebobolan lagi dong. Harus clean sheet nih. Masa lawan Al Hilal aja nggak clean sheet? Ya elah. Lemendo, oke. Kylian Mbappe. Waduh. Di Maria udah kita jual masalahnya. Masa dibeli lagi?
Shot. Shot. Allah. Gue saranin kalau buat masalah ini amannya si Pulisic. Oh, Pulisic juga oke. Sampai malam pak. Jomblo bingung. Oke, mantap. Masuk. 4-0. Good. Ya harus dong, wajib lolos kita ini. Harus menang nih, musim kedua harus perfect nih, menang semua. Pokoknya semua kompetisi harus dimenangkan oleh PSG. Oke. Itu dia full time. Kita menang lagi untuk pertandingan kedua di pramusim ya. Mantap. Dan terlihat menjanjikan skuadnya PSG memang. Permainannya ya, skuadnya memang udah menjanjikan. Cuman permainannya kali ini terbilang menjanjikan juga karena kita udah ngalahin juga Barcelona ya. Walaupun tipis skornya 2-1, yang jelas kita menang. Dan Mbappe 10,0 ratingnya, 8 shot dari PSG, on targetnya juga 8. Position Al Hilal tinggi banget ya, 72%. Barcelona menang 3-0 atas Al Nassr. Waduh, saya pengen banget di grup B. Soalnya itu, aduh, grup neraka itu. Oke, jadi ini udah 2 jam ya ternyata. Udah 2 jam 11 menit. Jadi mungkin untuk episode ke-12 ini saya tutup dulu sampai di sini ya. Soalnya mau lanjut lagi ntar ini Wolves Green Remote harus naik malam ini. Jadi saya mungkin rehat sejenak sekitar 30 menit, mungkin 30 sampai 1 jam ya. Istirahat dulu bentar. Nah, ntar itu setelah itu habis kita lanjut lagi Wolves Green Remote. Yang ya Wolves itu nggak bakal terlalu lama kok naiknya. Mungkin 2-3 pertandingan lah ya, 2 atau 3 pertandingan. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk live streaming PSG Green Mode di episode 12. Dan kita bakal lanjut lagi ntar sekitar 30 menit lagi Wolves Green Mode. Dan ditunggu aja untuk PSG nanti episode 13 itu mungkin lusa ya bakal tayang lagi. Oke, jadi itu aja dari saya. Terima kasih banyak semuanya yang udah donasi tadi, thank you banget. Yang udah join member juga, thank you so much. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, udah like videonya, terima kasih banyak semuanya karena udah support channel ini. Dan itu aja dari saya, thank you. Dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye-bye.